Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra Pratama. Saya dari kelas manajemen 23D. NPM saya 2341186. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memahami dinamika harga dan penawaran. Pasar yang seimbang adalah kunci kesuksesan ekonomi. Perlu adanya keseimbangan yang tepat antara harga dan permintaan, serta penawaran dan persediaan. Tujuan penelitian pasar: identifikasi tren, melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi tren di pasar dan melihat bagaimana keseimbangan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Perkiraan dan proyeksi: membuat perkiraan dan proyeksi berdasarkan data yang ada untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar: perubahan harga, barang substitusi, pertumbuhan ekonomi, peraturan pemerintahan, ketersediaan sumber daya. Perubahan harga barang substitusi: ketika harga barang pengganti meningkat, permintaan akan barang tersebut menjadi lebih rendah, meningkatkan permintaan barang yang dipertimbangkan. Pertumbuhan ekonomi: ekonomi yang kuat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong meningkatnya permintaan, dan menciptakan keseimbangan yang lebih besar pada penawaran dan permintaan. Peraturan pemerintah: kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga dan penawaran dapat secara signifikan mempengaruhi keseimbangan pasar. Ketersediaan sumber daya: ketika sumber daya yang diperlukan untuk produksi barang atau jasa menjadi langka, maka penawaran akan berkurang, menyebabkan ketidakseimbangan di pasar. Pentingnya menjaga keseimbangan pasar: yang pertama, stabilitas harga. Yang kedua, aliran fasilitas dan layanan. Yang ketiga, daya saing. Yang pertama, stabilitas harga. Keseimbangan membantu menjaga harga tetap stabil, mencegahnya fluktuasi ekstrim yang dapat merugikan konsumen dan produsen. 2. Aliran fasilitas dan layanan. Ketika pasar seimbang, produksi dan penawaran konsisten, menjaga aliran fasilitas dan layanan yang lancar. 3. Daya saing. Stabilitas pasar memberi peluang bagi pelaku usaha untuk bersaing dalam hal kondisi yang adil dan merata. Pendekatan untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Yang pertama, evaluasi kebutuhan pasar. Yang kedua, selaraskan produksi. Yang ketiga, perbaikan konstan. 1. Evaluasi kebutuhan pasar. Analisis data pasar untuk memahami kebutuhan konsumen dan tren penawaran dan permintaan. 2. Selaraskan produksi. Mengatur produksi dan penawaran untuk memenuhi permintaan pasar dengan efisien. Yang ketiga, perbaikan konstan. Terus memantau pasar dan melakukan penyesuaian untuk menjaga keseimbangan jangka panjang. Kelebihan dan kerugian ketidakseimbangan pasar. Kelebihan pasar: harga dapat meningkat secara tidak proporsional, menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi produsen. Kerugian pasar: ketidakseimbangan pasar dapat menyebabkan kelangkaan produk,
harga yang tidak stabil, dan kurangnya pilihan bagi konsumen. Studi kasus keseimbangan pasar dalam industri otomotif. Industri otomotif telah mengalami ketidakseimbangan pasar yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan mobil listrik telah meningkat pesat, namun penawarannya belum dapat memenuhi kebutuhan pasar yang tumbuh dengan cepat. 1. Peningkatan permintaan. Harga bahan bakar yang tinggi dan kepedulian yang lingkungan telah mendorong permintaan mobil listrik. 2. Tantangan produksi. Produsen otomotif menghadapi tantangan dalam meningkatkan produksi mobil listrik secara masif. 3. Kesempatan dan keuntungan. Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan tren ini dapat memperoleh keuntungan besar. Saran strategi untuk mencapai keseimbangan pasar jangka panjang. Kolaborasi industri. Industri otomotif perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik. Investasi dan infrastruktur. Investasi yang lebih besar dan infrastruktur pengisian mobil listrik akan membantu mengurangi hambatan bagi konsumen. Pengembangan teknologi. Lebih banyak penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisien produksi mobil listrik akan menguntungkan industri. Regulasi pendukung. Regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan dan adopsi mobil listrik dapat mendorong keseimbangan pasar yang lebih baik.